الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا أكبر اليقين. بسم الله يا أكبر المؤمن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صادق الوعد الأمين. الحمد لله بنورك الشافي الحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. يهديكم الله كلام الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا سيد البركة يا إمام الكرامة. أما بعد. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Puja dan puji syukur tasyakur kembali mari kita haturkan rasa syukur, tasyukur, rasa terima kasih yang mendalam keharibaan zat sesembahan kita yang setiap saat dan detik membelai kita dengan kasih sayangnya, setiap saat dan detik mencurahkan nikmat lahir dan batin di dalam kehidupan kita. Rasa syukur tasyakur yang tulus ikhlas mari kita persembahkan keharibaan zat sesembahan kita Allah Subhanahu wa taala di kaumina. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita dimasukkan oleh Allah dalam golongan umat baginda Rasul Muhammad yang setia. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kembali kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengajian bulanan Majelis Taklim At-Tadhkir Kaliaren yang ada di Mushola Nurul Iman Parbahin. Semoga betul-betul membawa hikmah yang besar demi kebangkitan iman dan takwa kita, keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah zaman yang sudah semakin bertambah carut marut ini, zaman yang semakin porak-poranda dalam pandangan nafsu, zaman ini semakin memikat, semakin memukau. Tetapi dalam pandangan tauhid, pandangan ruhaniyah, pandangan ruh manusia, zaman ini adalah zaman sebagaimana yang pernah diperingatkan oleh baginda Rasul, dan juga zaman yang sudah diwanti-wanti oleh guru kita dan eyang guru kita. Zaman akhir di mana kunjungnya untuk menghadapi
menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam arti betul-betul melibatkan Allah di setiap pergerakan, dilatih untuk melibatkan Gusti Allah. Tidak hanya formalitas, tidak hanya pembahasan, tidak hanya pengertian, yang dibutuhkan adalah praktiknya. Agar kita mampu sholat dengan baik dan benar, harus melibatkan Allah. Agar kita kuat di dalam menegakkan kebenaran, menegakkan iman takwa, maka sesungguhnya kekuatan milik Allah. Libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuntunan-tuntunannya sudah diajarkan oleh yang dulu kita, oleh guru kita. Sebelum berangkat haji diawali sholat sunnah 2 rakaat dulu atau 4 rakaat. Setelah sholat maka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriktikad ilahi anta maksud wal barakatuh. Ya Allah ya Rabbana, detik saat ini aku akan berangkat haji di Balamah. Tolong berkahi demi iman takwa. Tak ada yang aku cari dan tuju kecuali hanya Engkau ya Allah. Memohon kekuatan lahir batin ya Allah, agar aku mampu ngaji dengan baik dan benar. Mohon kekuatan lahir batin ya Allah, untuk mengendalikan nafsuku, melawan kantuk dan letihku. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil. Sebelum kita berangkat sudah kita pasang etikat agar tidak disabotase oleh alam kebatilan, agar tidak disabotase oleh nafsu kita sendiri. Tatkala sudah tersambung etikat kita sebelum berangkat, kita beranjak dengan asma Allah, 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 Allah ya hayyu ya qayyum, Allah, 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 Allah ya hayyu ya qayyum. Terus jaga angan kita, jaga arahnya itu kita mau kemana. Secara lahir kita mau ke musola nurul iman, secara hakiki kita sedang dalam perjalanan menuju Allah, menuju ridho Allah. Ini kelihatannya sederhana, tetapi inilah sebetulnya sekolah dasar-dasarnya dalam bertauhid, dasar-dasarnya pelajaran bertauhid, yaitu melibatkan Gusti. Jangan dianggap sepele. Sesampainya kita bersuni, sesampainya kita di tujuan yang pertama kali adalah menghaturkan syukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, aku sudah sampai musola nurul iman dengan selamat. Semua ini karena matur nuwun Gusti. Dan bimbing aku selama aku di sini ya Allah, agar hati ini hidup. Tolong bimbing agar hati ini mampu memanggil asma-Mu. Bimbing ya Allah agar batin ini mampu berzikir kepadamu. Bimbing ya Allah agar dalam dudukku, dalam nafasku, detak jantungku betul-betul menyatu di alam zikrullah, menyatu di alam perjuangan yang guruku dan perjuangan guruku. Amin Allahumma amin. Ini menyatukan frekuensi, menyatukan gelombangnya. Agar apa? Agar betul-betul frekuensi batin ini ketemu. Ketemu dengan apa? Ketemu dengan zikrullah, ketemu dengan asma Allah, ketemu dengan ilmu nafi, ketemu dengan nurul maghfirah, nurul safa, sebagai bekal untuk berjuang menggapai ridho
inilah prosesnya hadir ilmu yang manfaat. Itu dari frekuensi yang dinamakan ilmu yang manfaat itu karena sambungan, tersambung frekuensi hati kita, tersambung dengan asma Allah, tersambung dengan nur Allah, menyatu dengan alam perjuangan yang kita. Alhamdulillah. Saudaraku rahimakumullah, ini bertolabul ilmu, maka yakin ilmunya akan betul-betul manfaat. Apa ilmu manfaat? Ada peningkatan di dalam ibadah dan amal soleh, peningkatan di dalam kedewasaan batin, peningkatan di dalam kearifan, peningkatan dalam kesabaran, ketekunan, keikhlasan, menyentuh dalam hati kita, terpancar dalam langkah kehidupan kita. Inilah ilmu nafi. Subhanallah. Ini yang semakin langka di akhir zaman. Bagaimana mungkin kita mampu menegakkan keimanan dan ketakwaan sedangkan kekuatannya itu adalah milik Allah. Saya akan menegakkan iman takwaku tanpa melibatkan Allah bertemu. Maka bertolabul ilmi, pengertian ilmu itu hanya sedikit. Pengertian itu maksimal 30%. Selebihnya adalah yang 70% ini kekuatan untuk mempraktekkan pengertian, kekuatan untuk menjalani kehidupan. Ini adalah kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak manusia di akhir zaman ini, di saat bertolabul ilmi, sebab hatinya tidak menyatu, tidak tersambung dengan keagungan dan kebesaran Allah, dalam bertolabul ilmi tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang didapat hanya bertambah pengertiannya. 10 tahun ngaji bertambah pengertiannya, tetapi tidak bertambah ketakwaannya, kesolehannya, tidak bertambah kemanfaatan hidupnya. Sebab untuk takwa dan manfaat itu modalnya adalah nurullah, adalah asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini harus dilatih, harus dipraktekkan. Menghadapi kantuk yang semakin merajalela, gak bisa tanpa melibatkan Allah. Gak mampu. Berangkat ngaji modalnya ngeloyor. Malam ini ngaji, malam ini dapat WA dari Kang Riza, kemudian pamit ke istri, berangkat tanpa melibatkan Gusti. Yakin sampai di sini, mungkin tetap sampai di sini, tetapi hatinya, jiwanya entah ke kemana. Gak mampu, Pak. Modal rokok itu sing disetor melungguh di musola ini, di tempat ini, gak mampu. Tidak akan mampu. Ragam kita sodorkan ini gak mampu. Sedangkan jiwanya terpenjara di alam lawar, jiwanya dipenjara di alam mimpi, di alam tidur, di alam kantuk yang semakin dalam. Ini gak akan mampu. Kenapa jiwanya terbelenggu di situ? Apakah karena capek seharian bekerja? Menurut akal seperti itu, tapi sejatinya bukan karena itu. Karena tidak melihat
itu pelan itu kesedot alam ngantuk, kesedot alam tidur, maka butuh hentakan. Maka kenapa ada istighosa itu kencang, ada yang sendu. Kalau kencang ini adalah untuk membangkitkan semangat. Kalau sendu adalah untuk menghaluskan rasa, merasakan keagungan Allah. Kalau kita masih ngantukan, itu gak cocok dengan sendu, pasti tambah dalam. Dibutuhkan hentakan. Kalau istighosa, kalau dalil berarti dibutuhkan genggaman tangan yang kuat. Semakin ngantuk, semakin genggaman tangan ini diperkuat untuk menjaga agar tidak tidur. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah ngaji tentang bagaimana persiapan kita dalam bertolabul ilmi. Jangan disepelekan. Yakin tak kalau kita praktekkan seperti yang diajarkan yang guru kita, diajarkan guru kita, maka kita akan mampu merasakan kenikmatan dalam bertolabul ilmi, kenikmatan dalam perjuangan, kenikmatan dalam sholat, kenikmatan dalam beramal soleh, kenikmatan dalam sabar, karena melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya tidak hanya dalam bertolabul ilmi atau pengajian seperti malam ini. Melibatkan Allah adalah di setiap gerak langkah kita dalam kehidupan kita. Kontrol hati, kontrol angan kita, apakah betul-betul masih tetap menuju Allah ataukah menuju selain Gusti Allah. Ini harus dikontrol, harus menjaga betul-betul hatinya, eling lan waspada. Hatinya ini harus dijaga karena ini adalah tugas kewajiban kita sebagai manusia, berikhtiar untuk menjaga, berikhtiar berusaha. Karena kebersihan itu sendiri adalah milik Allah, tapi wajib hukumnya. Bagaimana mungkin asma Allah ini hadir? Bagaimana mungkin kita nikmat ibadah, nikmat berjuang, nikmat hidup kalau hatinya terlena, hatinya dipenuhi iri dengki, hatinya dipenuhi kekecewaan, hatinya dipenuhi sakit hati, dendam, kesumat, berburuk sangka. Ini penyakit yang harus dibasmi. Kalau ini ternyata hadir dalam diri kita, maka cepat-cepatlah simpul sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon dilepaskan penyakit-penyakit hati ini. Yang pertama harus menyadari